Kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-22, berbunyi demikian, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian buat Tuhanlah, penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ayatnya yang ke-24, ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Ayat yang ke-25, ini ayat yang seringkali menjadi patokan bagi hamba-hamba Tuhan untuk berkhotbah. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Puji Tuhan, di dalam pembacaan kita di dalam ayat ini, kalau kita cuma melihat bahwa di waktu mereka mulai bersorak, Tuhan melakukan sesuatu kepada musuh daripada Yosafat ini, maka tentunya kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Yosafat. Maka kita harus melihat dalam ayatnya yang pertama, apa yang membuat bangsa ini mengalami kemenangan yang begitu luar biasa. Di dalam ayatnya yang kedua, di dalam 2 Tawarik pasal 20, di situ dikatakan, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hesun Tamar, yakni Enjedi. Yosafat menjadi takut, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, dan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Inilah yang harus kita mempelajarinya, bahwa di waktu kita menghadapi masalah dan persoalan dalam kehidupan kita, maka keputusan yang harus kita ambil adalah keputusan yang tepat. Kalau tidak tepat, maka kita akan mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau keputusan kita itu tepat, maka kita akan bisa menikmati apa yang dialami oleh Yosafat dan Yehuda dan Yerusalem. Mereka mengalami kemenangan yang dahsyat, yang luar biasa. Tetapi kalau keputusan itu salah, maka membuat kita akan merugi, maka membuat kita akan mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya yakin dan percaya karena kita semua adalah hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, tentunya di waktu kita mengambil setiap keputusan, maka kita akan melihat betapa kita datang terlebih dahulu seperti apa yang dilakukan oleh Yosafat. Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia mencari Tuhan, dengan di sini dikatakan dia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ada yang dilakukan oleh Yosafat adalah menyerukan, karena di waktu dia takut, dia datang kepada Tuhan.
Apakah kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, Gloria Misi ini, di waktu kita menghadapi tantangan, masalah, persoalan, problem, seringkali dan banyak kali kita memakai akal pikiran kita, kekuatan kita, kemampuan kita, ketidakberdayaan kita. Di waktu kita sudah jalan buntu. Ini yang seringkali terjadi di waktu jalan buntu, baru kita datang kepada Tuhan. Ini sesuatu yang sangat memprihatinkan di dalam kita mengiring akan Tuhan. Seringkali nanti di waktu kita sudah terjepit, di waktu kita sudah nggak ada jalan, baru kita datang kepada Tuhan. Ini sesuatu yang sangat buruk di dalam kehidupan kita. Tetapi kita belajar pada Yosafat ini, setelah dia mengetahui, dia mengalami tekanan dalam hidupnya, dia langsung mencari Tuhan, menyerukan untuk berpuasa. Di dalam kehidupan kita, ada begitu banyak problem yang harus kita hadapi dalam hidup ini, supaya kita benar-benar membuat kita ini menjadi hamba Tuhan yang benar-benar kita diperlukan, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Di waktu Yosafat sudah datang kepada Tuhan, Tuhan memakai seorang Lewi. Kita adalah hamba Tuhan, kita adalah Lewi-Lewi. Kita menghadapi ada begitu banyak hal, tetapi apakah suara Tuhan itu masih datang kepada kita sebagai hamba Tuhan? Apakah suara Tuhan masih bekerja, berkarya dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan, ayatnya yang ke-14, lalu Yeskiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jadi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, di waktu pemimpin menghadapi masalah, jemaat, orang-orang yang ada di sekitar kita menghadapi masalah dan persoalan, maka kita sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang Lewi, maka kita akan memberikan petunjuk, memberikan masukan, memberikan sesuatu yang membuat pemimpin kita mendapatkan jalan yang luar biasa, jalan keluar yang daripada Tuhan dinyatakan dalam kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-21, ayat yang ke-19 sebelumnya, ayat yang ke-19, di situ dikatakan, saya tidak akan membaca seluruhnya, saya akan potong-potong saja ayatnya. Ayat yang ke-19 dikatakan, kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ini sesuatu yang luar biasa, menghadapi masalah, menghadapi persoalan.
Tetapi apakah pujian masih keluar dari mulut kita? Apakah kita juga ikut bingung, pusing, tujuh keliling menghadapi masalah dan persoalan? Tapi kita belajar daripada Bani Kehat ini, orang-orang Lewi ini, mereka bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan suara, bukan suara yang asal menyanyi saja, tetapi di sini dikatakan sangat nyaring, suara yang sangat keras, suara yang luar biasa. Jadi betapa luar biasanya kuasa di dalam pujian, kuasa di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Itu sangat dahsyat, luar biasa. Saya pernah dipraktekkan menjadi seorang hamba Tuhan, dipraktekkan di daerah Riau. Di waktu itu saya menjadi seorang pengerja dan tempat tidur saya berdampingan dengan tempat di mana gembala saya belajar dan berdoa. Dia punya ruangan khusus dan saya ada di sampingnya. Dan di waktu dia mulai menyembah, memuji Tuhan, saya yang ada di sebelahnya, saya mau ingin seperti dia, menyembah begitu dahsyat, menyembah begitu luar biasa. Sehingga satu ketika, di waktu dia naik berkhotbah, dia berkhotbahnya pakai bahasa Indonesia. Tetapi para pendengar, jemaat yang mendengar, karena jemaat di waktu itu sebagian besar adalah orang Chinese, maka di waktu dia selesai berkhotbah, emak-emak langsung mereka datang kepada pendetanya, mereka kepada gembalanya, dan mereka katakan, "Haya biksu pintar berbahasa Cina. Kenapa kok tidak pakai dari dulu, kok tidak berkhotbah pakai bahasa Cina?" Padahal inilah kuasa doa. Kuasa doa mampu mengubah para pendengar. Kuasa doa mampu mengubah dari bahasa yang kita pakai, bahasa Indonesia, berubah menjadi bahasa Cina. Sehingga orang-orang yang mendengar, mereka bisa mengerti. Mereka bisa mengucap syukur karena mereka mengerti apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Kita adalah orang-orang Lewi di tengah-tengah dunia ini yang Tuhan utus untuk kita menyampaikan kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Kita menyampaikan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Inilah yang menjadi penyampaian dalam kehidupan kita. Sehingga anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan yang mengalami masalah dan persoalan, di waktu kita menyampaikan nasihat-nasihat, di waktu kita menyampaikan masukan kepada mereka, maka membuat mereka mengambil keputusan yang sungguh luar biasa. Sehingga kalau kita membaca di dalam ayat ini seterusnya, di waktu Yosafat menghadapi tentara yang begitu besar, tentara yang begitu luar biasa banyaknya, Yosafat berunding dengan rakyat, dengan tua-tua. Biasanya kalau menghadapi perang, tentunya perundingan itu mungkin kalau kita mau memakai akal pikiran kita yang kecil ini, maka kita akan berkata, kita harus menyewa peralatan senjata yang hebat, yang luar biasa. Atau kita meminta pertolongan orang-orang yang ada di luar sana untuk membantu. Karena ini menghadapi masalah dan persoalan. Tetapi kita bisa melihat
apa yang dilakukan Yosafat. Apa yang dibuat oleh Yosafat. Mereka berunding. Tetapi bukan menambah peralatan perang. Bukan menambah pasukan tentaranya. Tetapi menambah orang untuk memuji Tuhan. Menambah para pemuji, penyembah akan Tuhan. Inilah yang harus perlu terjadi dalam kehidupan kita. Untuk kita menghadapi masalah dan persoalan. Firman Tuhan katakan tadi, seorang Lewi katakan, bukan kamu yang berperang, tapi Tuhan Allah lah yang berperang. Kalau kita tahu dalam kehidupan kita, dalam kita mengiring akan Tuhan, dalam kita ada di tengah-tengah dunia ini, ada satu oknum yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, tetapi kita bisa melihat dia dengan mata rohani kita. Maka tentunya di waktu kita menghadapi masalah dan persoalan, kita tidak akan pernah ada rasa takut, ada rasa bimbang, ada rasa khawatir dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apabila roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan membuka semua kekurangan, kelemahan kita, dosa kita. Sebelum saya mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, saya bekerja di pelabuhan, saudara, dan saya melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di waktu itu saya masih seorang muda, dan melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya katakan. Melakukan dosa. Tetapi hidup di dalam dosa, tetapi rajin. Kalau ada doa, pasti saya datang. Ikut doa. Nah, ikut doa. Dan satu ketika, saudara, di waktu ikut doa, kita lagi menyembah, begitu dahsyatnya, luar biasa penyembahan itu terjadi. Dan ada salah satu anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Dan dia mulai dari saya, dan dia mulai katakan, "Hei Nimet, aku tahu apa yang engkau lakukan di atas kapal." Dan saat itu saya penuh dengan ketakutan, penuh dengan rasa, waduh, semua apa yang saya lakukan di atas kapal, semua hal yang buruk, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia katakan tidak. Saya akan sampaikan semuanya. Dan inilah yang saya katakan, Tuhan, jangan Tuhan. Saya malu Tuhan. Jangan disampaikan. Itu sesuatu yang buruk Tuhan. Saya lakukan di atas kapal. Tidak anakku. Aku harus sampaikan. Aku harus sampaikan semuanya. Apa yang kau lakukan. Karena aku tahu. Dimanapun engkau berada. Aku tahu apa yang engkau lakukan. Di situ saya menangis. Saya bilang, Tuhan jangan. Jangan Tuhan. Jangan sampaikan. Karena ini ada begitu banyak orang. Tuhan jangan Tuhan. Tidak, dia katakan tidak anakku. Aku akan tetap sampaikan. Dan dia sampaikan mulai dari yang kecil. Sampai semua dia sampaikan. Saya katakan, saya mengangkat tangan, saya menangis, saya penuh dengan apa? Tetapi Allah kita itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dimulai dari saya. Sampai semua yang hadir ikut doa itu. Semua aibnya dibukakan, saudara. Jadi Tuhan itu Allah kita, dia tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Amin, saudara. Saya sangat bersyukur. Karena tidak ada satu orang pun yang ikut doa saat itu luput dari teguran Tuhan. Bahkan gembala saya
Gembala saya itu dia doa, dia bersembunyi di belakang mimbar. Tetapi orang yang Tuhan pakai ini, dia katakan, hai hambaku, keluar. Kenapa engkau bersembunyi di belakang mimbar? Aku tahu isi hatimu. Aku tahu apa yang sementara engkau pikirkan. Ini mengerikan waktu itu. Tetapi dari situ saya sadar bahwa dimanapun kita pergi dan berada, Tuhan selalu ada melihat keadaan kita, melihat keberadaan kita. Dan mulai saat itu, saudara, saya bertobat. Bahkan saya berhenti dari pekerjaan saya. Saya tinggal di pastori, mengabdikan diri saya. Karena teguran itu sangat keras buat saya. Jadi membuat Tuhan menegur, itu membuat kita berubah. Tinggal respon kita. Kita merespon dengan baik, atau kita tidak meresponnya. Dan saya meresponnya. Saya datang. Saya tinggalkan pekerjaan. Sekalipun pekerjaan itu sangat membuat kantong saya membengkak. Tidak pernah kempes. Tetapi semuanya saya tinggalkan. Saya datang kepada Tuhan. Dan saya sampai hari ini, saya jadi seorang hamba Tuhan, itu bukan oleh kuat dan gagah. Dan ayat firman Tuhan ini, di waktu menghadapi masalah dan persoalan, saya belajar untuk berseru. Saya belajar untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Mengangkat tangan saya berserah kepada Tuhan. Jadi tidak lagi mengandalkan kekuatan, tidak lagi mengandalkan kemampuan, tidak lagi mengandalkan apa yang ada di sekitar kita. Tetapi mengandalkan Tuhan, itulah. Di waktu kita mau menyembah Dia, mengagungkan Dia, menikmati hadiratnya, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap orang yang mengasihi Dia. Kita semua adalah pemimpin-pemimpin. Kita menghadapi ada begitu banyak problem di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan. Kita mengalami banyak hal yang kita hadapi. Tetapi mari kita belajar daripada Yosafat ini. Di waktu dia takut, dia mencari Tuhan. Di waktu dia takut, dia mencari dan datang kepada Tuhan. Masalah persoalan boleh datang dalam hidup kita. Tetapi kalau ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan, maka keajaiban itu masih ada sampai hari ini. Amin. Di waktu saya ingat, di waktu saya ditempatkan di Kepulauan Riau, saya baru sampai di pastori, baru mau masuk pintu pagar, saya sudah kepingin balik pulang. Kenapa saudara? Saya kepingin balik pulang karena saya melihat yang sementara menyapu di depan gereja itu, di depan pastori, itu seorang yang kakinya dirantai. Dan dia memegang sapu. Dan sampah yang dia bersihkan itu, dia sapu ke kiri, ke kanan. Dan waktu saya melihat itu, saya langsung penuh dengan ketakutan. Saya takut. Waduh. Kemudian orang yang mengantar saya waktu itu, dia berkata begini, itu belum seberapa. Yang di dalam lebih ganas. Waduh, nangis saya saudara. Jadi di luar aja sudah bisa nyapu seperti itu, tapi kaki masih dirantai. Sudah seperti itu. Dan dia katakan di dalam masih lebih ganas lagi.
Dan saya katakan sudah, saya mau balik aja. Tetapi roh Tuhan yang ada dalam hidup saya langsung katakan begini, Tuhan, sebelum saya keluar dari tempat ini, saya ingin orang yang pertama kali saya lihat di pastori itu, aku ingin dia bisa dibebaskan dari kuasa kegelapan, dari roh yang mengikat dia. Dan puji Tuhan, saudara, saya melihat keajaiban itu. Mujizat itu masih ada sampai hari ini. Keajaiban itu terjadi. Dan orang ini bisa bebas dari kuasa kegelapan itu. Ada banyak sekali cerita tentang pertolongan, pembelaan Tuhan, kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup ini. Apabila kita mau datang kepada Tuhan, maka mujizat, mujizat demi mujizat itu selalu terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang saya merasa sangat lucu, saudara, saya mengikuti ada seorang pendeta dari Pulau Jawa, dan saya orang Sanger. Waktu dia mengusir setan, dia pakai bahasa Jawa. Waktu itu saya tidak mengerti, saya pikir dia pakai bahasa roh begitu. Setelah saya ada di Pulau Jawa, baru saya mengerti, baru saya tahu. Karena itu di Sumatera, dia pakai bahasa Jawa. Ketemu dengan orang gila, dia katakan, "Sopo koe?" Waduh, nanti saya di Pulau Jawa baru saya tahu. Dia bertanya, "Siapa kamu?" Ini sesuatu yang setelah saya tinggal di Pulau Jawa baru saya mengerti, ternyata karena hamba Tuhan ini dari Pulau Jawa, maka dia pakai bahasa Jawa untuk bertanya kepada orang gila. Kemudian waktu itu saya tidak mengerti, saudara. Tapi setelah saya melayani di Pulau Jawa, di Jawa Timur, baru saya tahu. Oh, ternyata hamba Tuhan ini bukan pakai bahasa roh usir setan. Kemudian dikatakan, "Mire, mire." Wah, saya katakan ini mire-mire ini apa? Ternyata pergi, keluar. Baru saya tahu setelah saya tinggal di Pulau Jawa, saudara. Jadi mire-mire itu saya pikir bahasa roh yang saya dengar di waktu itu. 33 tahun yang lalu. Nah, baru saya mengerti setelah saya tinggal di Pulau Jawa. Ternyata kita ngusir setan itu pakai bahasa yang kita mengerti, supaya setan itu juga dia tahu dan terjadi pemulihan, kesembuhan terjadi. Setan itu pergi. Tapi setan itu juga bisa menjawab, saudara. Dia katakan apa di waktu disuruh pergi, mire-mire itu tadi. Setan katakan, mo. Aku sampai pikir-pikir, mo itu apa? Nah, setelah sampai di Pulau Jawa juga saya mengerti, ternyata dia tidak mau untuk meninggalkan orang itu. Tetapi kuasa nama Yesus itu masih ada sampai hari ini. Hamba Tuhan ini cuma dia katakan, tak celuk yo. Nah, baru dibikin takut aja sama Pak Pendeta itu. Saya juga dulu nggak mengerti apa tak celuk. Ternyata tak panggil ya nama Yesus itu. Mau tak panggil nama Yesus. Tetapi belum dipanggil aja, baru dibikin takut. Setan itu sudah keluar. Yo wes katanya. Dia katakan, wes aku tak metu. Saya baru ngerti, ternyata pakai bahasa yang kita mengerti itu lebih baik. Jadi tidak perlu kita pakai bahasa roh untuk ngusir setan. Pakailah bahasa yang kita mengerti supaya benar-benar itu sangat bermanfaat.
kita bisa melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan. Saya melihat ada begitu banyak keajaiban demi keajaiban, mujizat-mujizat Tuhan terjadi di depan mata saya. Sehingga saya katakan betapa bahagianya hidup ini, melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan. Kalau Yosafat mengalami keajaiban dalam hidupnya, dia bisa menikmati hasil yang begitu dahsyat, hasil yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Dia menjara sampai 3 hari. Ini sesuatu yang luar biasa, hasil yang dahsyat banget. Tetapi sebelum itu, coba kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 16. Ayatnya yang ke-25. Ayat yang ke-25 dan 26 berbunyi demikian. Di situ ada satu cerita yang luar biasa. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayatnya yang ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu. Di waktu Paulus dan Silas memuji Tuhan, menyembah Tuhan, terjadi goncangan dan keajaiban terjadi. Belenggu terlepas. Pintu-pintu yang tadinya tertutup terbuka. Tuhan mampu. Saya yakin dan percaya Paulus dan Silas ini mereka mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Yosafat. Paulus dan Silas mereka mempraktekkan apa yang dilakukan, saya katakan, oleh Yosafat dan orang Yehuda. Mereka membuktikannya. Dan apa yang terjadi? Belenggu. Pintu-pintu yang tertutup. Ada banyak pintu yang tertutup. Mungkin pintu berkat. Pintu kemurahan. Pintu belas kasihan masih tertutup. Tetapi dengan pujian dan penyembahan, maka pintu-pintu yang tertutup itu akan terbuka untuk gloria misi. Mungkin ada banyak pengusaha masih tertutup hari-hari ini. Orang-orang kaya masih tertutup pintu hatinya. Tetapi dengan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, pasti akan dibukakan. Mungkin tangan-tangan mereka masih terikat, masih terbelenggu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi dengan pujian dan penyembahan, tangan-tangan yang terikat itu akan terlepas. Dan mereka mulai bekerja, melakukan apa yang Tuhan mau. Saya yakin dan percaya, kita yang ada di Gloria Misi ini, kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penyambung Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga apa yang kita kerjakan, saya yakin dan percaya, Tuhan selalu ada menyertai kita. Sekalipun orang katakan tidak mungkin, ya kan? Paulus dan Silas ini tidak mungkin akan bisa keluar.
tetapi hanya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Hanya dengan pujian, penyembahan, hanya dengan doa kepada Tuhan, semuanya bisa terlepas. Semuanya bisa terbuka oleh karena doa dan pujian kepada Tuhan. Amin. Biarlah pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan dari Gloria Misi ini. Kita dari Sabang sampai Merauke, dari mana kita ada kumpul di Gloria Misi ini. Maka saya yakin dan percaya keajaiban Tuhan pasti akan terjadi. Dan Gloria Misi pasti akan benar-benar akan menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini, khususnya di negara kita ini, dan membawa semakin banyak orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. Kita menjadi berkat.